Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Sudah 10 menit, kita lanjutkan kembali. Silakan Ibu Dr. Anda Wilustudianis untuk melanjutkan kembali materi yang akan disampaikan. Ya, baik, sudah Dokter Anda itu udah tua banget ya, Dokter Anda. Harusnya sekarang yang ada di sini tuh dokter Ida Maida SPDI, apa? Atau Ipin Mariati, Ovi, ya? Ganti ya. Kayak tua banget ya Dokter Anda udah pada tua. Itu yang diangkat. Ya, baik, kita teruskan ya. Jadi kita bagaimana kita mendidik dan mengajarkannya tentang karakter ini ya harus ada cara atau metodenya ya. Tidak lepas dari cara dan metode yang harus kita lakukan sehari-hari. Nah, pendidikan karakter yang ada di sekolah kita dengan sekolah lain itu adalah bagaimana cara kita membuatnya sebagai suatu sistem atau suatu pembelajaran. Kalau di sekolah lain yang dilihat itu ketika mereka belajar sehari-hari kan ya, seperti tadi yang kita lihat ya karakter Pancasila. Walaupun itu tidak dibuat suatu rapor. Nah, kalau kita itu dilaporkan kepada orang tua. Itu perbedaannya. Kalau mereka tidak, jadi disatukan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Itu perbedaannya. Contohnya, pagi-pagi kita sebelum belajar kita membaca doa gitu kan. Nah, itu karakter yang dimaksud oleh Program Pancasila. Kemudian apalagi berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi ibu tuh kalau di SMP juga pengen ketawa gitu ya. Kalau di SMP saya dengerin murojaah, kalau di SMK itu Indonesia tanah air. Nah, ini mulai belajar nih gitu kan. Itu perbedaan. Nah, nggak apa-apa, itu adalah masing-masing punya aturan. Apalagi kita sekolah swasta, jadi kita nggak usah harus seperti yang mereka lakukan gitu kan, Indonesia Raya. Artinya apa? Kalau mereka itu memang mau menonjolkan kenegaraannya gitu, sifat cinta tanah airnya. Makanya yang minimal Indonesia Raya tuh ya. Kadang-kadang coba kalau ibu share TikTok lucu ya. Mereka tuh ada sampai beri ice breakingnya tuh lampu-lampu dan gitu-gitu kan. Ya memang itu artinya polusi gitu loh. Aturan-aturan yang ada di sekolah-sekolah mereka begitu gitu. Untuk membentuk karakter anak tuh seperti itu. Anak-anak tuh tidak supaya energik dengan begitu. Kita kan nggak gitu, nggak boleh ya. Misalnya gurunya gini-gini di depan anak, gitu terus anak yang gitu, kita kan nggak begitu kan. Nah, kemudian karakter apa yang kita harus lakukan Bu kalau nggak kita begitu? Jangan khawatir banyak ya. Nah, itu bedanya. Kalau mereka begitu Ibu lihat, ya, mereka tuh dengan joget-joget bibir. Terus cara mengajarkannya dengan nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang lagu barat yang di ini kan, lagu-lagu bahasa Inggris gitu. Jadi memang mereka yang membentuknya seperti itu gitu. Dari cuma sampai ya. Nah, jadi kita harus cermat ya. Bukan berarti Bu, kita mah kayaknya gak ada Pancasila nih, kata siapa? Ada, ya. Dalam pembelajaran kita walaupun tidak ada nyanyi Indonesia Raya, tidak ada lagu-lagu, berarti bukan berarti kita tidak Pancasilais gitu loh, ya. Nah itu yang harus ibu dan bapak guru ketahui gitu. Kita punya rule sendiri, kita punya sistem sendiri, kita punya acuan sendiri gitu dalam mendidik karakter anak. Mungkin kan bunyinya
ketika Bunia ikut dengan Bu Iin ya, itu kan Bu Iin kan sangat lincah ya. Bu kan kemarin juga kita diskusi sama Bu Iin. Bu Iin sebetulnya sama ibu, makanya dia sangat respect ke ibu. Dia setuju sama ibu. Ya Bu, saya juga nggak setuju anak belajarin ini. Ya udah orang tua mikirnya begitu lah, udah capek ya anak udah joget ya, gitu kan. Jadi ya, yang wajar-wajar gitu ya. Nah itu kan polisi yang diinginkan oleh orang-orang di sana begitu. Kalau kita tidak ya, mungkin Iva sama Tisa baru ngerti ya, baru tahu. Jadi kita nggak ada joget-joget, nggak ada nyanyi ya Iva ya. Tujuannya ya supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang seperti di luar dari Rasulullah lakukan gitu loh Iva ya. Kalau dulu di sekolah ini masih ada dulu, karena belum tahu ya, tapi masih tidak wajar ya. Tapi kalau sekarang insya Allah perlahan-lahan kita hapus ya, kita hapus karena kegunaannya sedikit dibanding yang kita lakukan sekarang ya. Nah baik Ibu dan Bapak Guru yang saya cintai, tadi kita sudah nonton profil Pancasila. Nah sekarang kita mulai kepada metode atau cara pembelajaran karakter building, berikut indikator dan capaiannya. Nah ini Ibu buat, alhamdulillah dalam 3 hari jadi juga ya. Sebetulnya Ibu mintanya nanti aja, tapi karena ada guru saran benar-benar kalau ada kekurangan dan kesalahan kita musyawarahkan bersama ya. Jadi ini alhamdulillah Ibu sudah buat untuk kelas 1 sampai SMP ya. Nah tapi Ibu buatnya 2 kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan SMP. Karena 5, 6 dan SMP itu sama ya ininya usia-usia yang lagi growing up, lagi usia balik. Jadi Ibu pikir sama, hanya nanti materinya saja yang dikurangi ya. Nah baik yuk, nomor 1 kelas 1 di sini mana ini lainnya? Metode cara pembelajaran karakter building untuk TK ya, sudah 1, 2 ya, TK kelas 1 dan 2. Berikut indikator dan capaian pembelajarannya ya. Di capaian pembelajaran nanti ini yang diuraikan mengenai apa saja yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah salimul akidah ya, jelas karena kepribadian muslim itu yang harus dicapai. Ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi seseorang sehingga ia dapat disebut kepribadian muslim atau kepribadian yang berakhlak ya, yaitu adalah karakter salimul akidah, akidah yang lurus dan selamat ya, akidah yang lurus dan selamat. Nah, bagaimana akidah yang lurus itu dan selamat itu? Yaitu akidah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ingat, akidah yang selamat, yang lurus itu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan akidah-akidah yang di luar itu ya. Nah, kemudian indikatornya apa ya? Nah, indikatornya apa? Untuk kelas TK, ini TK dulu ya, Ibu Bapak harus tahu juga ya, kelas SMP harus tahu juga ya. Mungkin ada orang tua di sini ya yang anaknya, ya jadi harus tahu indikator yang harus diberikan kepada anak-anak TK kelas 1 dan 2 itu adalah satu adalah mengenal Allah sebagai Rabb. Ayo, apa mengenal Allah sebagai Rabb? Ayo, harus tahu dulu. Kalau nggak tahu itu corek ya. Ada kajian dulu. Allah itu menciptakan. Allah satu-satunya yang harus diibadahi, yang harus kita percayai ya, sebagai Rob ya. Pokoknya Allah itu segala-galanya gitu loh.
Ya, itu dulu sebagai orang tua, sebagai guru harus punya itu dulu. Sudahkah yakin bahwa Allah itu sebagai Rob, Bapak dan Ibu guru? Sudah yakin? Yakin. Allah yang harus diibadahi, bukan pepohonan, ya, bukan matahari, itu maksudnya di sini, ya, bukan manusia juga, ya. Kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Pencipta. Nah, itu yang harus diberikan kepada anak. Makanya ketika dalam kandungan, ya, apa yang dibacakan oleh seorang ibu? Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, ya. Kemudian ayat kursi. Nah, itu dari kandungan. Ya. Itu tuh artinya sudah pembentukan karakter kepada anak, supaya anak itu punya keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya yang harus disembah, dicintai, yang hebat, yang ini itu. Kalau itu sudah terbentuk, sudah ada di dalam hati kita, kita tidak pernah ada rasa takut kepada manusia. Kita tidak pernah ada rasa takut kepada pohon, kepada sekarang yang anime apa tuh yang di TikTok tuh, wah, hantu di mana-mana. Nah ya tidak ya, kita tuh yakin ini, itu takut, mau ke SMP banyak curi, takut, kita mau ke kamar mandi nangis, anak TK nih, tuh kamar mandi, kan ada ya anak yang begitu, jangan nak, gini. Nah itu maksudnya pembelajaran itu yang harus diberikan, ya Bu Nani.